yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katalah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katalah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katalah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk kami dapat menerima firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau turut bekerja atas setiap kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan sumber hikmat. Sebagai anak Tuhan, di dalam hati kita ada Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing dan menjaga setiap langkah hidup kita. Jika kita taat, jika kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya betah tinggal di dalam hati kita loh. Oh iya adik-adik, gak hanya itu aja. Adik-adik, Kak Lala pun juga harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena membaca firman Tuhan, membaca Alkitab adalah satu sumber hikmat yang paling dahsyat bagi hidup kita. Melalui membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti, kita paham apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan adik-adik, Kak Lala mau ngasih sebuah ilustrasi. Suatu ketika adik-adik nih diajak sama mama, papa, atau ayah atau bunda ke supermarket. Lalu adik-adik melihat sebuah lampu lalu lintas yang berwarna kuning. Kak Lala mau tanya nih, dalam pikiran adik-adik, adik-adik berpikir seperti apa? Wah, ayo tancap gas, kita harus ngebut sebelum lampu merah. Nanti biar kita tidak kejebak lampu merah. Atau adik-adik berpikir, wah itu lampu kuning, harusnya kita jalan pelan-pelan. Biar saat lampu merah kita tidak menerobosnya. Kita menurut adik-adik memilih yang mana? Memilih yang menerobos atau memilih jalan pelan-pelan lalu berhenti karena sebentar lagi lampunya merah, karena tahu sebentar lagi lampu lalu lintas itu berwarna merah. Seharusnya jika adik-adik melihat lampu itu sudah berwarna kuning, adik-adik harusnya berjalan pelan-pelan dan mulai berhenti. Tapi nih, kebanyakan yang kakak lihat, orang-orang kalau lihat lampunya sudah kuning, malah justru cepet-cepetan melewati lampu lalu lintas itu sebelum lampu merah. Jadi, mau gak mau mereka menerobosnya saat lampu itu sudah merah. Kenapa ya hal itu dilakukan? Padahal sudah tahu dan sudah jelas kalau lampunya berwarna kuning, kita harus jalan pelan-pelan. Itu salah satu ketidaktaatan dalam berlalu lintas. Dan kapan ya Kak Lala orang-orang tuh mau taat, mau patuh saat ada lampu, saat melihat lampu sudah berwarna kuning, mereka berjalan pelan-pelan dan berhenti? Jawabannya adalah saat ada polisi berjaga di sekitar lampu lalu lintas itu atau di pos polisi yang disediakan di lampu lalu lintas di jalan. Lalu mereka akan berhenti dan tidak menerobosnya karena mereka itu takut kalau ada polisi, wah nanti aku ketilang, wah nanti aku dapat hukuman dari polisi. Nggak mau udah taat aja lah peraturan, ada pak polisi, besok aja kalau nggak ada pak polisi.
Boleh nggak adik-adik seperti itu? Nggak boleh ya. Adapun polisi atau tidak ada polisi, kita harus taat kepada peraturan karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, itu sebagian dari ilustrasi yang Kakak berikan. Nggak boleh ya, kita harus belajar taat dalam hal kecil. Karena melalui ketaatan, Tuhan melihat hati kita, melihat sikap hati kita, dan pastinya Tuhan akan selalu membimbing, memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kita. Buat adik-adik yang sedang bersekolah, ataupun yang masih belajar di rumah, atau yang masih kecil, yang masih belajar sama mama papa, mendapatkan hikmat, kecerdasan, kepandaian juga dari Tuhan. Makanya, bentuk semua itu, bentuk yang Tuhan berikan semua itu, harus kita syukuri. Kita belajar, tapi kita nggak berdoa. Itu namanya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak baik adik-adik. Kita berdoa, tapi tidak belajar. Itu juga tidak baik. Karena era et labora, kita harus belajar dan berdoa kepada Tuhan. Karena kita gak akan mampu melakukan apapun tanpa bimbingan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Jadi, kita sebagai anak-anaknya juga harus mengutamakan Tuhan. Nah, siapa nih adik-adik di rumah yang hanya berdoa terus tapi tidak belajar? Lalu yang belajar terus tapi tidak berdoa? Kakak yakin di Sekolah Minggu GBI Pahlawan tidak ada yang seperti itu. Semuanya belajar, semuanya berdoa, semuanya membaca firman Tuhan, semuanya taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Oh ya adik-adik, Kak Lala juga punya nih ayat emas buat adik-adik. Kita sama-sama buka ya di Amsal 9 ayat 10. Di Amsal 9 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik ikutin Kak Lala membaca ya. Sudah siap semuanya? Oke. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Amin. Di ayat itu jelas ya adik-adik, dikatakan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat. Jadi, kunci dari keperolehan hikmat adalah ketaatan untuk mematuhi semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang sederhana dulu yang dilakukan. Mungkin mengasihi. Kalau ada temennya jatuh, jangan diketawain, ditolong. Menolong orang itu juga salah satu contoh untuk menaati perintah Tuhan. Tolonglah sesamamu. Mendoakan teman yang sakit, itu juga salah satu perintah Tuhan. Saling mengasihi. Jangan sampai ada temannya yang sakit, jangan deket-deket, jangan kesana. Udah biarin aja. Kita yang penting sehat, nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap mendoakan. Di masa pandemi ini kalau belum boleh berkunjung, belum boleh menjenguk,
kita tetap harus saling mendoakan dari jauh ya adik-adik, memberikan semangat atau mungkin menelpon, halo teman, gimana kabarnya gitu, atau sharing apapun itu. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau mengasihi ya adik-adik. Oh ya adik-adik, Kak Lala punya tugas nih buat adik-adik. Buat adik-adik yang sudah menyimak, yang sudah mengikuti ibadah online ini bersama-sama dengan Kakak Lala dan teman-teman yang ada di sekolah minggu ini, Kak Lala punya tugas untuk adik-adik, yaitu membuat kartu yang berisi ayat mas tadi. Ayat masnya di Amsal 9 ayat 10, tapi yang A aja. Coba dibaca dulu. Amsal 9 ayat 10a itu adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, adik-adik hanya menulis nih, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terserah mau bentuk hati atau bentuk apapun. Setelah itu, tapi ditulisnya di kertas berwarna ini ya. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke grup sekolah minggu GBI Pahlawan. Untuk absensi juga, kalau adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Kak Lala tunggu ya hasil karya adik-adik semua. Boleh loh ditambah-tambahin apapun kesukaan adik-adik, mau dibentuk hewan, mau dibentuk bunga, mau dibentuk apapun, mau dikasih hiasan apa aja boleh. Mau bentuk hati seperti ini juga boleh. Ini simpel sekali. Ini bisa juga. Ini Kak Lala tunggu ya, adik-adik harus membuat seperti ini untuk absensi, juga bisa untuk dipajang di kamarnya adik-adik atau ditaruh di mana agar adik-adik juga bisa selalu ingat dan membaca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Kita akan akhiri, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah membimbing sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, terus ingatkanlah kami untuk merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah sumber hikmat yang paling dahsyat buat setiap kehidupan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjalani hari demi hari, waktu demi waktu bersama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berikan kami kesehatan selalu, sukacita dan perlindungan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.